adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah ada di samping saya adalah Anggia Chan. Anggi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Pernah punya pengalaman mistis nggak sih? Ada beberapa pengalaman mistis, tapi yang Satu aku aja. ingat sampai sekarang itu Gimana ceritanya? adalah tentang waktu itu aku mau masuk kuliah, jadi aku nyari tempat tinggal yang berdekatan sama kampus, ya kan. Oke. Selang 2 minggu ada kejadian aneh. Pas posisi itu aku belum sempet matiin lampu, jadi semua lampu masih nyala, termasuk lampu kamar aku masih nyala. Aku tiduran sebentar, aku ketiduran, terus habis itu tiba-tiba ada angin yang kayak berhembus gitu ke badan aku, ngerasa kayak dingin, tiba-tiba langsung dingin gitu kan. Terus habis itu aku buka mata, itu ada sosok perempuan pakai baju putih, itu persis ada di depan mata aku. Itu aku mau nangis, aku mau teriak, tapi aku sendirian posisinya. Aku merem lagi, terus aku buka mata, lampunya langsung mati. Aku langsung teriak. Lampu unit kamu mati? Lampu kamar itu langsung Lampu mati. kamar mati terus? Langsung lampu kamar mati. Kamu teriak? Aku teriak, aku pikir aku mimpi gitu ya kan, aku mimpi paling. Terus aku begini, tapi jelas banget itu sosok itu benar-benar di depan mata aku pas aku ngelihat. Terus tapi aku tidak melakukan ekspresi, aku langsung teriak ya, aku cuman merem karena aku pikir aku mimpi gitu loh mungkin. Aku bangun lagi, ya itu lampu langsung cek mati. Aku teriak panik, keluar ke ruang tamu, aku pelan-pelan aku balik lagi ke kamar, aku cek lampu dan itu lampunya nyala lagi. Setelah itu setiap besoknya aku ganti lampunya, ya kan, karena aku pikir itu lampu rusak. Aku ganti setiap 2 minggu sekali, kurang lebihnya itu lampu mati lagi. Ini kurang lebih sama. Ha. Tapi sekarang udah nggak kejadian seperti itu lagi kan? Karena aku pindah, aku nggak. Akhirnya pindah unit? Aku pindah unit karena setelah itu besokannya lagi, biasa Sabtu Minggu kan, aku sama teman-teman kampus biasa ngumpul gitu kan, nimbrung di apartemenku, kita masak-masak. Kebetulan waktu itu pas azan maghrib ada angin kenceng masuk, bener-bener kenceng banget, jedar gitu langsung angin itu, terus tiba-tiba langsung mati semua lampu di ruangan, ruang tamu, lorong, kamar, sama lagi kita bertiga keluar semuanya ke bawah, ke lobby security, minta tolong sama Pak security. Oke. Security-nya naik ke atas, habis itu tidak terjadi apa-apa. Dia cuman, "Mbak, ini bisa saya nyalain Baik-baik lampunya?" aja ya. Aduh, itu mudah-mudahan sih nggak akan mengalami hal seperti itu lagi ya, termasuk malam ini ya Anggia Chan ya. Tapi sekarang udah di unit yang ya, baru kan tapi ya. itu jadi pelajaran, trauma aku jadi dan aku. pengalaman ya. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya baik-baik aja dan nggak mengalami hal menyeramkan seperti itu. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki jimat penglaris untuk usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Zanu. Selamat malam Zanu. Apa yang mau Anda ceritakan? Cerita saya ingin membuang semua pengikut-pengikut dari saya. Pengikut apa nih maksudnya? Semacam jimat, semacam diberi oleh seseorang. Oke. Coba kita mundur lagi ke belakang. Ceritanya gimana Anda punya jimat dan akhirnya ada yang mengikuti itu, awalnya seperti apa sih? Awalnya saya
penjual minuman. Oke. Lalu? Teman saya tahu seseorang orang yang pintar begitu. Jadi untuk melancar penjualan saya. Penglaris. Iya. Oke, lalu? Dan lalu saya berpikir-pikir dan ingin mencobanya begitu, Mas. Dicobalah datang Dicoba. ke seorang pintar itu. Iya. Lalu berhasil nggak? Ya, alhamdulillah berhasil Dikasih jimat dari sana ya? dikasih jimat. Oke, lalu tujuannya datang ke sini untuk apa? Tujuan saya kan ingin merubah hidup saya yang dulunya buruk. Saya ingin berubah ke jalan yang baik. Dan saya juga ingin banget menutup mata batin saya begitu, Mas. Kenapa emang Anda Agar saya melihat- bisa lebih sempurna seperti manusia-manusia yang lain, Mas. Mata batin Anda kenapa bisa melihat hal-hal gaib gitu? Saya dulu pernah dibukakan oleh seorang dukun. Semenjak saya meminta pelaris begitu, dia membukakan mata batin saya, Mas. Oke, baik. Mudah-mudahan teman kami bisa membantu Anda sehingga Anda bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Zanu, dengan tanggal lahir 23 Juni 1999. Sosok yang memiliki karakter tidak pernah puas dan karakternya. Sosok Zanu rela melakukan apa saja agar segala urusannya terpenuhi. Saya melihat adanya sebuah permintaan khusus yang dilakukan oleh Zanu dengan sosok makhluk gaib. Dari mata batin saya, sosok gaib ini terus berada di tubuh Zanu untuk menutupi hatinya. Dan tidak lain tidak bukan sosok yang dimilikinya adalah kuntilanak. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Zanu dengan tanggal lahir 23 bulan 6 1999. Siap. Zanu bisnisnya jualan Iya. beras ya, untuk lancar usahanya ke orang pintar untuk mendapatkan jimat dan ternyata emang lebih laris. Iya. Tapi sejak hari itu katanya ada sosok yang mengikuti Iya. dari pengaruh-pengaruh negatif karena jimatnya. Dan mata batinnya juga waktu itu sempat dibuka sehingga bisa melihat hal-hal gaib. Makanya datang ke menembus mata batin Iya. supaya bisa kembali normal. Menembus mata batin supaya bisa kembali normal Ya. adalah salah satu kata-kata yang ambigu terkadang bagi saya dan klien, bagi partisipan, karena beberapa kejadian ingin melepaskan alih-alih ingin ngelepasin tiba-tiba ternyata penyerangan dan tidak terkontrol. Mas Zanu udah lama nih menggunakan jimat penglaris ini. Sudah, Pak. Dari saya menjak saya SMP. Oh, jualan udah lama berarti? Iya, Mas. Jual lama. Beneran atau oplosan atau? Beneran. Oke, terus gangguannya seperti apa sih yang dirasain, Mas? Ya, semenjak ayah saya sakit, sering sakit, tiba-tiba saya setiap malam Jumat bermimpi sama sosok yang nggak baik begitu. Seperti sosok kuntilanak, dia pernah berhubungan dengan saya begitu, Mas. Kau melihat sesuatu. Tapi ya? tunggu, Mas, saya ada merasa hal yang nggak enak. Jangan kabur, don't panic. Aku takut. Just being, don't panic. Kenapa buka baju? Saya merasakan ada tanda I love you di hati saya, Mas. Saya mempunyai merasakan hal yang aneh. Kamu suka
sama bintang tamu. Saya bukan suka sama dia, tapi suka sama penjaganya, Mas. Kamu punya penjaga ya? Serius? Tahu. Pernah ada yang ngomong nggak keluarga? Dia juga semacam kuntilanak. Boleh saya tahu siapa nama kamu, Mbak? Namanya Anggia. Kamu yang melihat sesuatu di belakangnya, Roy? Saya melihat Anggia adalah sosok yang seksi, baik hati, punya pendirian, disakiti laki-laki, dan Ada sosok ada penjaganya? sosok penjaga dari kecil. Dari kecil. Anggia nyadarin itu nggak? Ada beberapa orang sih yang ngomong yang bilang ada suka lihat yang punya indigo bisa lihat ya bilang seperti itu. Iya. Aduh, aku takut Kak. Demi Allah aku takut. Tolong ditahan, Mbak. Sakit loh itu. Aku Oke, Mas Zanu, kenapa rambutnya diambil? Saya hanya kasihan sama si Mbak ini, Pak. Karena rambut ini dia sering merasakan pusing, Anggia. merasakan hal-hal yang negatif. Oke, ini menurut Mas Zanu yang sering menjadi sumber sakit kepalanya Iya, Anggia. Karena apa? dulu seorang nenek cimbak ini pernah mengasih sesuatu hal yang tidak baik begitu. Yang contohnya seperti dikirimkan melalui minuman, Pernah ada yang ngirim Pernah. sesuatu gitu ke Anggia? yaitu dari mantan pacar. Hah? Mantan pacar. Dia kesurupan apa? Sebuah binatang. Oh, boleh nyerang saya tapi jangan nyerang bintang tamu ya. Jangan sampai nyerang bintang tamu. Tahan. Roy, are you okay? Dia bawa pisau. Sendiri mana? Pergi Jojo. Don't touch me. Oh my god. I'm so sorry. ya Allah. Dia bawa pisau. I'm so sorry. Astagfirullahaladzim ya Allah. Serah. Kamu agak ke situ. Mas. Oh, ini hari pisaunya- terakhir saya. Saya minta Pisaunya ampun lepas. atas segala permasalahan dan kehidupan Pisaunya lepas. manusia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Don't move. Baik. Kamu selamatin bintang tamu kita. Kamu bisa. Oke, good. Kamu di situ ya. Di situ dah.
Kau harus mati. Kami tidak selemah, tidak sama kayak kalian yang main senjata. Kamu mau apa sih sebenarnya dari sini? Pergi aja jauh. Don't touch me. Oh my god. I'm so sorry. Minta air bunga dong. Aku pikir hari ini adalah hari terakhir. Serem banget ya. It was so scary. Segala sesuatu yang jelek pergilah dari badan ini yang punya badan. Semoga semua berbahagia. Kembali normal. Hilangkan hawa negatif. Jadilah anak yang baik. Tolong. Mas Zanu, bisa dengar saya? Tolong, Iya ya, kita coba bantu Mas Zanu. Mas Zanu, boleh dikumpulin tenaganya, kita bantu boleh berdiri bantuin ya. ngangkat gak? Saya bantu berdiri. Terus buka matanya, kita lanjutin lagi. Ya. Kalau bisa dengar saya, tolong buka matanya dan bangun. Anggi, kamu apa, Pak? Aku sesak napas aja. Saya paling nggak takut dengan hantu, tapi saya takut dengan kecoa. Pisau. Aku takut sekali, kayaknya bukan punya trauma dengan pisau juga. Makanya ini sebenarnya agak ada gangguan kepribadian sih. Dia tadi dikendalikan sama sosok gaib atau emang kepribadiannya yang mau menyerang sebenarnya? Sebenarnya dia dikendalikan sosok gaib gitu loh. Tapi memang dia memuja, memelihara itu sehingga. Iya. Oh, can you imagine kalau tuh pisau nancep ke kepala saya gimana? Oh my god, you know what? Mas Zanu, Mas Anu, bahaya nih. Kabur mantap. Nyaru. Anggi. Simbiosis. Sekarang. Iya, Anggi langsung ke sana. Iya, kamu harus Eh, nyaru aja deh, Anggi, cepet-cepet. Anggi.
ke yang gelap, bener-bener gelap banget. Rambut kau kan panjang tuh, tutupin deh. Gelap di mana yang gelap? Tadi gue mau gambar apa ya? Iya, duduk di situ. Duduk di situ. Duduk di situ. Kalau ini sebenarnya dia dipengaruhin sama jimatnya ya, Roy. Iya. Dia tampaknya membawa sesuatu, Bay. Apakah bisa tim kita untuk Jatuh mengambilkannya? Coba ya, saya coba minta dia bangun untuk ambil barang yang dibawa. Dia bawa sesuatu nggak? Ada nggak di belakang? Di tasnya, di tempat dia duduk? Tolong diambil dong, bawa masuk ke sini, tolong. Apapun yang dibawa. Mas Zanu, bisa dengar, Mas? Kalau bisa dengar, boleh bangun ya. Ini tiba-tiba dia jatuh lagi. Ayo bang. Darah di mana-mana loh. Ini kayak gambar otak ya? Iya sih. Ini yang kamu lihat begitu dia nusuk. Apa kamu itu yang kamu bayangin? Kebuka kepala dan otaknya keluar gini. Itu psycho juga. Coba deh, Bay. Kita urutin satu-satu deh. Case per case. Babak pertama, dia Zanu ke partisipan mencoba untuk. Dan kamu sempat dengar gak dia mention nama I love you? Iya. That's freak, Ke man. bintang tamu. di Itu dalam itu juga. ini gejala-gejala ganjil yang saya rasa kok I love you ya. Kedua, tiba-tiba dia kayak melakukan ritual mencabut rambut. Ekstrim banget ya. Ini nggak pernah sih bintang tamu kita diambil rambut ya. Ini seharusnya Dan saya ambil deh kayak jangan tiba-tiba dia bawa. you know what, dia menyembunyikan pisau Iya. di badan dia. Gak ada niat jelek berarti. Di bintang tamu kita dicabut rambutnya. Pisau yang dadakan dia muncul di badan dia karena disembunyikan. Kemudian ya tadi berantakan semuanya. Ingin lepas malah menjadikan seperti ini. Nah sekarang di depan kita ini ada jimat. Saya nggak mau buka, nggak mau aja gitu. Udah cukup lah, enough lah. Saya udah shock terapi banget sebenarnya dengan hal yang tajam. Tapi kamu memang merasakan ada sosok gaib dalam jimat Di itu? dalamnya ada sosok makhluk gaib gitu, seperti genderuwo dan pria wajah rusak. Ada seseorang yang menuntun. Ditarik, kok dia kayak ditarik ya Roy? Roy, kok dia dibawa ke sana? Hati-hati, Bay. Dia kayak dituntun gitu ya? Iya. Sebenarnya apa yang kamu mau dari badan ini sih? Yang punya badan. Anggi ketakutan banget loh itu Roy. Iyalah pasti. Gimana gak ketakutan? Lihat orang pertama kali first impression 5 detik pertama dalam kita bersosialisasi itu nunjukin. Iya, itu yang paling orang penting. bisa kelihatan. Seperti 5 apa. detik pertama kita harus ngeliatin first good impression. Mas Zanu, Have a dengar seat. saya. Mas Zanu bisa dengar saya? Ada apa? Bisa dengar? Bisa, Mas. Bisa. Gimana kalau jimatnya saya bakar? Kamu nggak perlu buka. Saya nggak mau buka sih. Oke. Tapi tunggu, naik dulu. Boleh nggak dibakar? Sesuai dengan apa maksud saya agak lebih sopan dikit lah.
Setelah saya hampir ditusuk palanya, saya mencoba untuk, saya tidak marah, saya tidak memaafkan atau apa. Enggak ada masalah. Saya cuma kaget dan shock dan aduh, gue udah males nih gitu. Maksudnya, lo ngerti gak sih? Aku udah males nih, takut gitu. Dia udah mau nusuk, dia udah bikin kacauan. Ya intinya aku shock terapi gitu. Jadi there's no more terror attack lagi dah. Udah saya mohon ya, udah kayak that's enough Udah lah. cukup ya? Udah cukup gitu menurut saya. Jadi kalau kamu mau buka aja Mas Zanu. Lalu ceritain ini apa, ini gitu. Kalau dari mata batin saya ini semuanya bentuknya ada yang kayak batu. Dari mata batin saya juga ada kayak bentuk kain seperti itu. Silakan dibuka Mas Zanu. Ini jimat yang dipakai untuk penglaris jualannya ya? Ya Mas? Iya Mas. Iya. Iya Mas. Coba dibuka. Oh iya, ada kain. Oh, bener dong tebakan saya. Iya. Ramalan saya. Saya merasakan ada kain dan touch. Sesuatu ini menyeramkan sekali karena mengandung mistik yang Kencang banget ya. kencang banget gitu. Aku ngadepin kamu aja nih seorang dari tadi tuh yang pas kamu nggak sadar semua keadaan kacau gitu, gue muntah-muntah dan segala macam. Itu kekuatannya dari makhluk halus yang tak kasat mata, yang rusak sebenarnya. Dan dia punya kepribadian yang aku nggak tahu apakah cuma perasaan aku aja, apa nanti pemirsa di rumah lihat bahwa pisau yang dihunuskan itu dimain-mainin dulu dong. Iya. Like, you know, this one lagi. Kayak gini. Dia udah get used to with the knife gitu. Dia udah biasa dengan pisau gitu loh. So, yeah. Itu dia kadang-kadang kejadian di studio ya, saat kita lagi mengambil gambar ini suka bener-bener jauh banget di luar akal sehat, di luar nalar dan logika. Tapi ini kejadiannya gitu ya. Iya. Ini yang kita nggak bener-bener pernah tahu sih. kayaknya kalau dilihat mungkin ya nggak mungkin dia datang dengan niat yang mau ngelepas semua, tapi masih bawa jimat dan juga masih bawa pisau. Tapi ini kejadiannya, ini yang dia bawa, dan kita sebenarnya jadi ragu-ragu sih sebenarnya tujuannya Mas Zanu datang ke sini untuk apa ya? Ada satu pilihan. Ya, betul juga. Lalu tujuan Mas Zanu kemarin ngapain ya? Saya ingin menutup mata batin saya Mas. Dan membuang ini Mas. Oke. Saya setuju sih sama kamu. Tahu nggak kenapa? Kalau kamu dikuasain makhluk gaib seperti tadi, kamu mungkin bentrokan energi ya. Bentrokan energi yang selalu datang menghampiri bagi orang yang Are you okay, buddy? No, you're not. Sure to me. Tiba-tiba kayak What happened? kayak tersedak, kayak keselak gitu. Aku dari tadi menggigit, Kau merinding semua. Iya. Sumpah gak kuat. Aku cobain. Terus udah gitu, apa namanya, Mas Zanu, tolong ya berbuat banyak yang baik-baik. Mohon maaf banget kalau ada lancang kata. Maksudnya, saya tahu Mas Zanu tidak banyak berbahasa. Tapi pas dia tiba-tiba dia lagi melorot, pisaunya jatuh, dia kayak, oh my god, dia berubah jadi orang lain gitu loh. Maksud aku kayak, jadi kayak gitu loh. ini Mas Zanu ini maunya diapain? Saya mau dibuang. Dibuang? Dilarung, kita sita aja. Allah Akbar. Kenapa? Belatung. Ih, Roy ada banyak, Roy. Zanu, kamu ambil semua satu-satu itu. Bawa kemari. Zanu, Nah, saya perintahkan kamu. Zanu, ambil belatung-belatung itu, kamu kumpulin kalau emang jadi niatnya satu. beneran tulus, mau bener-bener
tenang, menutup mata batinnya. Ini bentrokan-bentrokan ini tanggung jawab Mas Zanu sendiri. Silakan diambil, taruh di meja, Mas. Saya geli, Mas. Hah? Saya nggak berani, Mas. Nggak berani? Mas Henti. Nggak berani sama Belatung? Cukup, Mas. Udah cukup. Itu dibuang dorong ke bawah aja. Ini Roy. Ditaruh di sini. Saya cukup berterima kasih ya buat Mas Zanu, karena Mas Zanu masih bisa menerima informasi dari saya dan perintah demand. Iya. Ya kan aku demanding. Iya, dan ini bukti kalau dia emang bener serius, Roy. Mau. Aduh my god, aku fokus kali ini. Gawat. Mas Zanu, saya takut sekali deh. Mohon maaf agak sedikit melebar. Ini akan hilang dan kamu harus larungin ke laut. Tapi syaratnya kamu nggak boleh main perempuan. Maksud saya, Ya. having sex. Karena tadi I don't know begitu ya. datang Saya lihat tidak Anggi tahu. juga langsung datang, langsung megang rambut, langsung bilang apalah ini gitu. Penjaganya Mas Zanu tuh jadi tanpa gini-ginian juga udah ada di badannya Mas Zanu gitu. Udah nggak usah gini-ginian gitu. Tapi ada satu syarat kata penunggunya yang aku dengar. Ini anak ya suka bandel gitu. You know, Ya dalam bahasa dalam dia lah bahasanya itu. Ini anak suka bandel. Ya. Gitu. Ini tapi dia bisa mendapatkan hidup lebih tenang tanpa menggunakan penglaris-penglaris ini, Roy. Oh pasti dong. Pasti Usahanya. sekali. Usahanya akan jauh lebih tenang. Iya, usaha jual miras tuh legal ya? Iya, Mas. Legal. Oke. Dan ini barang-barang jimat ini kamu mau apain, Roy? Bakar, Saya- sita, atau dia buang sendiri? Saya mau yang disita. Yang rela aja disita. Cuma kalau saya sita tapi kalau mau mah. Jadi ambil apa? Saya boleh tahu nggak? Ini saya gunakan untuk mijit seseorang, Mas. Oke. Oke, itu namanya palakit kan kalau dalam bahasa Thailand. Kamu boleh saya lihat kah? Boleh. Ini Oh, untuk iya. mijit katanya. Itu Oke. disimpan ya? Ini kamu mau? Saya mau itu, Mas. Oke, baik. Nanti kita akan sita Itu batunya? yang batu mau disita. Dipegang juga? Diambil? Ini seperti pengikat wanita, Mas. Pengikat wanita. Ya kalau memang kan syaratnya tadi. Stop, Mai. Kamu bisa ngeliat itu ya? Iya. Ternyata emang dia punya untuk yang wanita gitu. Iya. What's the point? Kamu duduk di sini dan kamu ingin Ya bebas. udahlah, ginilah Mas Zanu. Kan saya udah bilang kuncinya satu itu. Tapi you don't want to give me the stone. Mas Zanu, Anda bawa pisau ke sini. Begitu barang-barang yang disita juga nggak mau tetap dibawa. Terus juga hampir mencelakai bintang tamu juga. Jadi Anda nggak ada gunanya dari sini, ya? Sorry banget, tinggalin studio aja deh. Tolong dong. Serem ya. Tidak ada rezeki yang tertukar. Semuanya telah diatur dan berujung dengan bahagia. Jangan kau rusak dengan jalan yang singkat. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku bersekutu dengan jin karena pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ulia. Selamat malam Ulia. Malam, Apa yang mau Mas Ulia ceritakan pada kami? saya mau menceritakan tentang kisah hidup saya. Saya melakukan pesugihan. Oke, pesugihannya untuk apa?
agar hidup saya bisa lebih baik karena saya sakit hati kepada masyarakat atau orang-orang terdekat terhadap saya. Apa yang mereka lakukan terhadap Mas Ulia? Saya sering dihina, saya sering dicaci, bahkan tidak ada saudara pun yang mau dekat dengan keluarga saya. Oke. Jadi karena sakit hati, akhirnya Mas Ulia datang ke orang pintar, ke dukun untuk minta pesugihan. Iya. Apa yang dilakukan? Saya disuruh mandi oleh dukun itu dan membawa barang berupa hewan. Saya sering melakukan mandi seperti itu setiap 1 bulan sekali. Di mana? Di belakang rumah saya. Oh, Dan kebanyakan di rumah dukun itu. Oke, setelah melakukan pesugihan itu benar-benar apa yang terjadi? Kehidupan saya maju drastis. Kehidupan saya menanjak 120%. Lalu untuk apa datang ke sini? Saya ingin meminta solusi karena saya sekarang sudah tidak mau melakukan pesugihan lagi. Kenapa? Merasa terancam? Iya. Ibu saya sudah sakit-sakitan. Saya takut ibu saya terkena efek dari pesugihan saya. Sedangkan beliau tidak tahu sama sekali. Mas Ulia, menurut Mas Ulia ini ada hubungannya ya dengan pesugihan ya? Sakitnya ibu Mas Ulia dengan pesugihan yang dijalanin ada hubungannya? Iya, karena ketika saya tidur, ketika saya sendiri itu sering datang sosok-sosok makhluk gaib berupa ular karena saya menyembahnya. Sering datang sosok itu ketika ibu saya mandi, di rumah saya pun suka ada sosok-sosok itu, suka ada gentayangan. Begitu datang mereka cuma mengancam, nggak menyampaikan apa-apa. Mereka menyampaikan, Menyampaikan apa? kalau tahun ini tidak ada tumbal, maka ibu saya akan diambil. Jadi mereka minta tumbal. Iya. Tahun kemarin itu saya tumbalkan saudara perempuan saya yang bikin saya sakit hati sekali. Sampai meninggal. Meninggal. Setahu saya dia meninggal. Bisa rela gitu, ikhlas. Saya sakit hati banget, Mbak. Hidup saya, hidup keluarga saya dihina sama dia. Mas Ulia, udah berapa banyak tumbalnya? Baru 1. Dan itu saudara saya sendiri yang buat saya terhina banget. Karena tumbal itu dilakukan 1 tahun 1 dan ini tahun kedua. Dan sekarang tumbal yang diminta adalah ibu Mas Ulia Iya. sendiri. Seperti itu. Makanya saya datang meminta pendapat Mas, bagaimana saya bisa melepaskannya. Waktu sepupu Mas Ulia meninggal, itu karena memang efek dari pesugihan atau memang meninggal dengan normal, wajar? Efek dari pesugihan saya. Karena waktu itu sosok gaib itu saya datang. sakit hati sekali, sosok gaib itu meminta tumbal. Ketika saya ada perjanjian dengan dukun itu, saya kasih foto saudara saya sendiri. Itu matinya dalam keadaan sakit atau memang Tidak. benar-benar tiba-tiba kondisinya? Tiba-tiba dia seperti masuk angin, besoknya mati setelah saya kasih foto kepada dukun itu. Oke, Mas Ulia, mudah-mudahan malam hari ini kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ulia, dengan tanggal lahir 15 Desember 1990 dan mendiami rumah dengan nomor 29. Setelah saya membacakan tanggal lahir Ulia, saya merasakan aura negatif yang cukup kuat di sini. Saya mencoba melihat dari mata batin saya, ternyata sosok Ulia banyak sekali sosok gaib di tubuhnya. Hal ini dikarenakan dia melakukan sebuah kejahatan yang berujung petaka. Hanya untuk melancarkan segala kehidupan duniawinya saja.
Lagi-lagi saya melihat sosok Ulia dalam penglihatan mata batin saya adalah ular besar. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. This is a very old book. Sebentar. Ulia, kamu naik meja sekarang. We have to do something crazy, man. Yeah, but Baca ini sesuai dengan ini kamu. Apa namanya? Data kamu pribadi. Kenceng ya suaranya. Ulia, tanggal 15 bulan 12 tahun 1990, benar. Benar. Iya, Dengan nomor rumah? 29 benar. Oke, siap, baik. Bisa turun kembali. Oke. Ulia melakukan pesugihan karena sering dihina oleh orang banyak, dia dan keluarganya. Makanya dia memiliki pesugihan dan melakukan ritual ke dukun, tapi ada tumbal yang diminta, yaitu sepupunya waktu itu pernah dikorbankan tahun lalu, dan kali ini ibunya yang diminta untuk jadi tumbal. Belakangan melihat sosok gaib, yaitu ular, yang dalam mimpinya minta tumbal sang ibu. Tujuan ke sini adalah ingin lepas. Iya. Kamu kenapa nyuruh dia berdiri di atas meja kejujuran ini, Roy? Di atas meja kejujuran ini saya minta Ulia berdiri karena saya pengen lihat jujurnya dia sampai sebegitunya. Oh, Dan ternyata. akhirnya dia jujur dan dia akhirnya merelakan dirinya untuk berpasrah. Tidak ada ego di sana Ikut dan dia. tidak ada apa namanya itu ya. Tidak ada perlawanan atau apa di sana untuk. Oke, jadi emang we dia... don't know nantinya. Kalau kamu melihat sosok sepupunya yang meninggal, itu karena memang ditumbalkan atau memang wajar normal meninggalnya? Ada nama sepupunya nggak? Sepupunya apa namanya yang dikorbankan? Email. Email. Dengan tanggal lahir? Tanggal Tahu nggak tanggal lahirnya? Nggak tahu, tapi bulannya saya tahu. Bentar ya. Bulan apa? Bulan Agustus. Tahunnya tahu? Tahu. Tahun berapa? Tahun 95. Kita panggil arwahnya yuk. Hah? Are you sure? Kayak tadi kan Kak. We don't know, we cannot guarantee anything sih actually. Beneran. Kita nggak bisa jamin apa yang terjadi 5 menit ke depan bisa. Tapi dia sensitif loh, Roy. Bisa nanti Sensitif. masuk ke dalam Takut badannya banget ya. Anggia Chan. Aku shock, aku pengen kabur, demi Allah pengen kabur, nggak kuat aku kalau kayak tadi lagi Iya. kejadiannya. Nama apa sih itu saya lupa. Email dengan tanggal lahir. Tanggalnya dia nggak tahu, tapi Tanggalnya bulan lupa. Agustus tahun Bulannya 95. Duh sakit kepala saya. 25? Iya, bulan Agustus. Agustus. 95. Saya tertawa nyinyir, menyimpulkan sesuatu bahwa ya kayak gini, masih muda lalu terjun ke dunia gaib dan melakukan pesugihan tumbal dan kemudian ini akan menjadi ibunya yang kemudian kelak nih bakalan maknya yang bakalan ditumbalin gitu, dan itu menyeramkan sebenarnya. Hal-hal yang kayak gini kita nggak pernah tahu ya, maksudnya tiba-tiba jatuh dari WC gitu, tiba-tiba kesengklek biru gitu. Orang kita nggak pernah bisa nebak bagaimana situasi santet dan teluh itu terjadi. Apakah orang-orang kan para dogma mereka kan keluar darah, keluar ini, tapi bisa juga dicelakai melalui hal-hal yang lebih simpel, tiba-tiba di kamar atau jatuh. Inilah yang saya ketawain. Ulia, kamu kan masih kecil sebenarnya. Tahun 90 ya? 90 saya lahir. Tahun 90 kan, berarti udah 20. Udah mau 30. 28 ya? 20. Iya. Oh iya dulu. Belum ada pekerjaan tetap di sini ya? Saya dagang. Dagang apa? Saya buka di pasar ayam. Di rumah juga buka dagang ayam potong. Itu punya pekerjaan yang halal dan Itu semenjak saya terjun ke dunia mistis, semenjak saya pesugihan baru saya dagang ayam. nah pertanyaan saya, pakai pesugihan juga untuk dagang ayam ini? Iya. Laris?
laris. Dan Karena hasilnya itu pesat. Sebelumnya pernah dagang tanpa pesugihan? Pernah berapa kali saya dari dagang sembako sampai pakaian, Nggak laris. nggak laris yang ada bangkrut, modal habis semuanya. Tapi sekarang laris. Iya, Walaupun ada tumbal. iya. Sepupu yang meninggal email, menyesal nggak mengorbankan email? Sekarang saya menyesal. Karena sepupu satu-satunya dia. Banyak kejahatan yang terselubung ya di sini, Ulia. Tadi kamu bilang mau memanggil sosok arwah email, sepupunya Iya. itu. Email. Kamu bawa fotonya gak di handphone? Enggak boleh. Nggak punya fotonya dia. Oh ya baiklah, email siapa ya? Email Chandra atau email Email aja namanya. 95. Saya masuk dalam sebuah gang kecil di sebuah rumah bercat hijau. Iya, betul. Kondisi sempit, tidak bisa masuk mobil, hanya bisa jalan motor, dan itu pun berjarak 2 meter kan ya, sekitar kayak it's like cuma motor lalu lalang. Kalau mobil tidak bisa. Betul? Betul. Si email ini tinggal di sini, lalu kemudian saya melihat lagi ruangannya. Dari ruangan tamu ada kain korden kembang-kembang. Iya. Betul? Betul. Dan itu yang saya lihat. Selama yang Roy lihat di sini, email sih sebenarnya Ulia menganggap email sudah meninggal. Iya. Sebenarnya Roy juga ngelihat di sini Ulia itu bukan meninggal di ini sih, tapi kecerobohan sih. Oh, jadi email meninggal. Ternyata tuh karena- email bukan meninggal gara-gara si Ulia. Di kamarnya email, dekat meja makan, itu ada kamar papa mamanya. Iya, ada. Disitulah saya melihat banyak sekali pernak-pernik wanita di bagian sini. Kemudian di bagian sini adalah orang kamarnya papa mamanya. Keadaan kondisi sangat sempit, lalu dipisahkan dengan meja makan di tengah, ya kan? Iya. Kemudian masuk ke kamar email, ada banyak beberapa bacaan buku-buku. Dia seorang orang yang suka baca buku ya. Iya. Nah, disinilah tragedi ini bisa dibaca. Saya melihat email terjadi kematian secara tragis, bukan ternyata dibunuh, tapi ada semacam kematian yang berbeda di sini. Saya mencoba mencari tahu dari baunya, tapi belum kelihatan. Hanya spray hijau, ya, dan saya melihat guling satu kamarnya kecil dekat jendela. Iya. Betul. Itu sih yang Roy rasain. Ternyata spekulasi sampai pada hari ini bahwa ternyata email nggak dibunuh sama Ulia. Email ternyata mengalami serangan sakit apa gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama Ulia sebenarnya. Gak ada ternyata. Padahal Ulia yang mau mengorbankan dia. Iya, mau. Saya sudah sempat mau korbankan dia. Emang sudah saya datangi dukun itu, saya korbankan dia. Ternyata berbeda Tapi dengan bukan itu ya yang terjadi ya. Iya, ternyata kejadiannya berbeda. Sakit. Tiba-tiba. Sakit tiba-tiba dan sampai meninggal dunia. Ya, aku kurang ngerti ya kalau penyakit ya harus ke medis. Entah itu orang nyebutnya angin duduk, entah itu apalah. Jantung. Apa itu jantung atau DBD nggak ketahuan. Oh, bisa Jadi gitu. bisa gitu. Dan email ini saya lihat sering pulang malam. Jadi sekitar jam bukan malam gimana ya, jam 8:30. Iya. Gitu loh. Tapi dia udah tenang di sana, Roy. Apa masih Saya terus tidak- mengganggu Ulia? Apa bukan mengganggu tapi menghantui Ulia? Kita coba meraih email ya. Apakah bisa dihubungi? Hampir ada pin.
Aduh, oh my god. Darah di mana-mana. Kenapa kamu melihat apa, Roy? Saya lihat darah di satu ruangan di sini. Saya asing sekali ini ruangan apa. Nggak ada emailnya. Saya hanya melihat rumah yang bercat hijau dengan tembok warna hijau, kemudian kamar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sabar ya. Namanya saya harus balik. Astagfirullahaladzim, Kak. Roy, astagfirullahaladzim. Itu apa, Roy? Ada yang datang ya? Ada yang datang, tapi bukan email. Sosok yang lain? Sosok yang lain. Kuntilanak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kamu udah dekat banget ya dengan sosok kuntilanak. Iya, Betul kan? iya. Nah, kamu apain kuntilanaknya? Aku tiap malam Jumat itu selalu kasih makan dia. Kamu bawa sesuatu nggak hari ini? Bawa. Saya boleh lihat nggak? Roy. Jadi ini bunyi tadi dan ini jatuh karena sosok kuntilanak itu mau nunjukin eksistensinya gitu. Betul sekali, Mau Bay. ngasih tahu kalau dia ada di sini. Iya. Ini sosok ngikutin si Uli ya selama ini yang dikasih makan sama dia. Iya. Betul. Benar sekali. Sosok yang dikasih makan. Jadi selama ini pesugihannya ini ngasih makan si kuntilanak itu. Makanya dia dapetin usahanya lancar, dagang ayamnya lancar. Betul sekali. Dibantu sama si kuntilanak. Betul sekali. What? Makanya tadi aku tanya sama Roy kan, Roy ini nggak akan lagi serem-serem kayak tadi kan, Roy? Apa itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ini marah ceritanya ininya, Roy. Iya, dia marah. Dia marah di bawah ini. Si Ulia bawa semua. Ini apaan Ulia? Ini makanan yang setiap saya kasih ke dia. Ke kuntilanak. Kuntilanaknya. Iya. Itu apa? Oh, Astagfirullahaladzim. ceker ayam. Iya. Karena kuntilanak itu selalu minta ini setiap malam Jumat. Ceker. Iya. Ini diapain? Kamu kasih aja gitu atau gimana? Aku pendam setelah aku mandi pakai ini, aku pendam di belakang rumah. Mandi pakai ceker. Iya. Ya Allah, ini bau. Roy, ini bau Bocek. Bawa ayam sama bau wangi-wangi gitu. Hah? Iya, ada yang lain ya? Ada bau yang lain loh. Ini ada bau-bau wangi gitu. Aku juga bawa menyan di sini. Menyan ya? Oh, Ini sosok yang saya gambarkan di sini benar-benar realistis sekali. aduh aku mendingan nggak usah pakai heels deh. Iya, Aku ini tinggal dilepas kabur. ke misalnya ini. Ini, Nah, nggak sanggup, aku lari aja. Roy, Yes. ini sosok yang memang selalu ngikut Ulia. Iya. Yang dikasih makan ceker ini Kamu sosok yang tahu kan? gambar. Si Ulia ini Hah? Ulia? yang kenapa ada warna merah kembang di kupingnya? Ulia kenal sama sosok yang digambar? Iya, kenal. Dia sering dia datang bantuin aku. Kalau aku minta datang, dia datang. Coba panggil dia datang sekarang, saya mau tahu. Gimana cara manggil dia datang? Namanya siapa? Aduh, tuh kan. Gue lagi yang diliatin kalau begini urusannya. Roy, lihat nih Roy. Ngeliatnya kok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, jangan naik. No. Jangan naik, Anggi jangan. Ceker semua. Astagfirullahaladzim.
Gua takut banget. Ya Allah. As. Ih, baunya. Astagfirullahaladzim. Aduh, yuh. Ini kesurupan ya, Roy? Kak Bayu. As. Kak Bayu ini dia ngikutin aku terus loh, Kak Bayu. Roy, ini dia kesurupan udah masuk ya ke si kuntilanaknya ya. Coba saya pancing ke sini ya, supaya dia nggak ikutin. Kamu lari ke sana. Kok amis kaki kamu? Hah? Astagfirullahaladzim. Dia ngikutin aku terus loh. Roy, Kak Bayu. Roy. Astagfirullahaladzim. Kak Bayu ngikutin aku terus loh. Mas Ulia. Mas. Mas. Oke. Mas. Roy. Hah? Roy, ini bukan Ulia lagi deh. Iya, ini bukan Ulia lagi. Aku nggak kuat, sumpah. Ini kenapa dia ke Anggi terus? Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah. Tisu basah dong. Udah, dia udah nggak megang apa-apa. Yang Gi. Gue kesini aja deh. Kaki lo. Itu. Yang harus kamu hadapi dari sebelah sana. Jangan ganggu bintang tamu. Ya. Yang kamu mau dari sana. Gi, langsung ke Roy sekarang, Gi. Nggak kuat. Gi, ke Roy. Cepetan. Astagfirullahaladzim. Gue nggak kuat kalau begini terus nih. Awas, jangan mundur-mundur ya. Gi, awas jatuh. Enggak, aku nggak mau. Roy, tolongin dong, Roy! Gue pulang aja, sumpah gue nggak kuat ini. Bener. Awas, hati-hati. Roy. Nggak kuat aku. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa sih yang kau mau sebenarnya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Apa sih? Dia nyemburin apaan? Coba lihat belakang. Darah. Enggak sih. Oh iya lu. Nih. Kenapa ya? Darah. Ya Allah, itu kok. Darah ya. Astagfirullahaladzim. Nih. Bye. Ini darah. Yo, Dari belakang dia. Bentar. Aku bersihin ya. Aku bantuin. banyak ya. banget ini. Saya bangunin dia ya. Saya bangunin dia. Ingat, Bay. Manipulatif. Oh, ini. Itu You pura-pura have to nih. careful. Tapi itu darah, Roy. Darah ayam. Darah ayam. Kena di belakang nih. Rambut kamu kena nggak? Nggak tahu. Roy, aku nggak kuat, Roy. Kamu cleansing dulu deh. Gitu. Gawat. Ini saya tidak ini ya. Bener kan kataku? Iya. Yang bersifat manipulatif. Bener kan kataku? Iya. Yang bersifat manipulatif. Apalagi yang kena?
Ada darah aja sih. Itu tadi darahnya. Darah ayam ya? Dia udah darah. Entah darah apa. Dia ngikutin Anggi terus karena tahu nih sensitif ya. Iya, Makanya ngejar terus. iya. Coba deh buka jaketnya. Kayaknya Bisa. itu barangnya banyak. Bisa dibuka, kamu buka sekarang. Kamu minta ini dong kalau apa ya? Kita takut kenapa-napa, takut nempel, takut ada Aku takut ada sama yang ceker ayam. biar dibersihin, di cleansing sama Roy dulu. Oh. Udah sadar ya? Silakan Kamu duduk pakai baju kembali. ini nggak? Aman nggak? Hah? Aman? Nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa. Aman? Oke, 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 oke. Pasti bangun. Tuh. Keluar lagi darahnya dari mulutnya, Roy. Oh, darahnya nggak berhenti-berhenti, dia keluar terus. Iya. Iya, darahnya tuh tadi kena. Itu darah apaan itu? Boy. Darah ayam. Itu mas, tutupin. Masih bau darah sampai sekarang. Kamu mau kedinginan nggak? Bau Mau darah. pakai jaket aku dulu. Iya, pakai jaketnya si Bayu dulu deh. Nggak apa-apa nih, Mai. Oh, it's okay. Aku kok cium bau darah ya? Masih ya? Masih cium bau darah? Bau. Bukan bau amis ya, Bang? Maskernya tolong dipakai, Mas. Ini dia udah sadar nih, Roy. Udah. Dia nyadar nggak apa yang dilakuin tadi? Tidak. Itu biasa ngasih ceker-ceker ini buat ngasih ke kuntilanak itu. Iya. Mukanya jadi nggak kelihatan loh, Roy. Gambar kamu hilang dan Iya. di bagian muka doang. Iya. Dia nggak mau diliatin. Dia tahu dia datang. Dia nggak mau diliatin. Saya Makanya lihat dia marah bawa, sama saya. dia bohong nih satu hal lagi. Apa, Bay, Roy? kuliahnya ternyata bawa jimat. Saya bisa lihat nggak kantong celana, kantong baju? Bawa apa? Saya bawa tanah kuburan dia. Silakan ditaruh di sini. Ada tanah kuburan, Roy. Saya nggak mau pegang intinya. Ini harus diapain? Dilarung ke laut semuanya. Bingung saya, ingin lepas tapi gangguin orang. Sampai cekernya dibuang-buang ke penonton. Ini ya, orang aku nggak tahu ya karena aku vegetarian jadi nggak ngerti. Kalau misalnya orang lain mungkin ada yang penyuka ceker ayam ya, mereka bisa masak kan. Bener. Jadi ceker ayam yang terbuang ini tuh bisa dimakan oleh beberapa orang yang hobi makan ceker. Iya, itu bisa kan jadi. sebagai bentuk donasi kan. Kalau jadi malah makanan. buang-buang. Ini dibikin sop ceker ayam atau apa. Ada kok orang-orang hobi ya. Ada nggak sih? Banyak orang ya. yang Sop ceker ya. sop ceker gitu ada ya? Bakso Kadang. ceker, sop ceker. Sop Jadi ceker. makanan bisa jadi makanan. Bisa jadi makan. Coba nih berapa biji nih. Semuanya sia-siain kamunya. Kamu memang nggak bisa mikir sih, Ulia. Orang lain butuh makanan loh. Kamu malah begini. Maaf ya, saya kasih tau karena saya lebih tua dari kamu. Jadi saya pengen kamu jadi baik gitu. Ini dilarung apa dibakar, Roy? Dilarung, jangan sentuh. Ini kamu bawa ya, dibuang ke laut, dilarung ke laut. Ya. Dan Jadi ngelakuin itu sadar. ini stop. Namanya pesugihan ngasih makan ceker ke kuntilanak ini stop. Jangan Oh. sampai nanti menyesal, ibu dijadikan tumbal. Ibu sendiri loh. Iya. Saya menyesal, Mas. Ini coba kamu yang buka. Oh ya, jimatnya apa aja? Saya selalu bawa ini tiap saya belanja. Belanja ayam, bawa ini. Semuanya dibakar sama termasuk kain putihnya tadi itu, yang tisu putih itu tadi Oh, dibakar aja. dibakar.
Tisu putih yang itu. Ada lagi barang-barang lain. Tidak ada. Tidak ada. Sama Bin. Nah, aku minta kamu bakar. Ini kita bakar ya. Kita bakar itu. Boleh pinjam lighter? Lighter. Kayaknya harus Anggi yang bakar deh. Aku bakar. Ini. Iya. Ah. Di Iya, Roy. wadahnya kan? Oh, Di wadahnya apa di mana ya? pakai wadah. Terserah. Anggi yang bakar nggak apa-apa. Roy. Nggak apa-apa dong. Tisu itu juga dibakar sekalian. Kalau aku pusing tapi. Dia pusing Roy. Anggi. Iya. Kamu sabar ya, Anggi. Abis gini selesai kok. Ini Mas taruh ke sini semuanya. Sama tisunya. Mas, mudah-mudahan setelah ini jangan ulang lagi pesugihannya. Ya, dagang-dagang aja lah. Maksudnya naik turun namanya usaha. Mungkin perlu strategi lain kalau belum laris. Bukan malah pesugihan strateginya. Oh, makasih. Untung tadi bukan kamu yang bakar ya. Kalau that happen, kamu yang bakar, kebayang nggak meledak di tangan kamu? Hah? Kepala aku berat banget. Berat kepalanya. Kamu my kumpulin God. ini ya, fokus jangan sampai kosong. Dia kepalanya berat tuh. Mitri, Gimana rasanya? saya juga. Kamu juga. Tapi ini sekarang udah ini dia. Udah bersih kayaknya Mulia ya. Jimat-jimatnya udah dibakar. Tanah kuburannya. Luar biasa sih. Saya pun. Tapi dia masih ada di belakang. Siapa di belakang? Belakang Simba ini. Apa? Coba dong, kamu mau beresin. Anak saya. Ini ya. Siapa? Ulia yang ngundang pengen lepas. Udah gitu Ulia iniin ke bintang tamu. Ya, serem Coba banget silakan. kakinya. Monggo. Kamu yang memulai, kamu yang mengakhiri semua ini. Sampai makhluk halusnya tadi dia. Maaf ya, Pak. Saya mau lepasin. Soalnya dia suka banget sama. Mungkin juga bisa. Astagfirullahaladzim, ini beneran nggak nih? Ntar gue dicekek lagi nggak ada. Aku jagain. Aku jagain. Dicekek. Udah ya? Udah. Oke, Mas Ulia silakan duduk lagi. Mau di feel. Ngerasa apa? Lo ambil nafas dulu dong, udah. Gawat ini, lautan ceker. It's nightmare. Mimpi buruk saya tahu gak? Mimpi diserang ceker. Iya, mimpi buruk gimana saya melihat Banyak kaki-kaki ceker. ayam tapi nggak ada badannya dan segala macam. Ini karena saya vegetarian ya. Jadi maksudnya ini kayak Iya, karena vegetarian apa ya? jadi sesuatu yang Jadi menakutkan. Ya. membuat sesuatu yang jadi kayak Eh, wow. Tuh cekernya kayak bentuk tangan gitu, jadi kayak Iya. hitam gitu. tangannya mana-mana. Umi, ini hal yang baru ya buat saya dan saya Mas jangan melawan pesugihan lagi ya. Ini Iya. udah lepas semuanya. Makhluk-makhluk yang selama ini mengikuti, yang selama ini dikasih makan dengan ceker, udah lepas. Ih. Kita nggak pernah tahu nanti ke depannya usahanya nih, dagang ayamnya masih tetap berjalan lancar atau enggak. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada gangguan ya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan, Roy? udah itu aja sih. Kamu ada yang mau disampaikan, Gang Gi? Eh, Nggak ada, aku nggak kuat ngomong lagi. Seriously? kenapa? Udah nggak Udah kuat nggak lagi kuat ngomong, udah pengen Kau pulang. perlu minum nggak? Pengen pulang, Gua kepala butuh aku berat minum. banget, Roy. Tolong minum air putih Berat dan banget, Bayu. ya, Mas Ulia, terima kasih banyak. Kami harap yang terbaik dan ya jangan pernah mengulangi lagi pesugihan ya. Iya. Selamat malam.
Jika hatimu dipenuhi dengan kegelapan, cahaya sebesar apapun tidak akan bisa menyentuh hatimu, karena telah dipenuhi oleh kejahatan, dan begitu pula sebaliknya. Kalau Ulia datang ke sini dan bawa segini banyak ceker untuk ngasih makan si kuntilanak, saya kok ngerasa dia sebenarnya di rumah masih nyimpen begini-beginian ya, Roy. Kamu Iya. lihatnya gimana? Saya ngeliatnya gitu juga. Dia masih nyimpen gini-ginian. Ceker-ceker yang mungkin dari minggu lalu belum dipakai-pakai. Nggak busuk. Jadi masih ada pesugihan-pesugihan ini ceker ayam yang dikasih ke kuntilanaknya. Perlu ada penelusuran nggak? Saya rasa perlu ada penelusuran ke lokasi. Oke, baik. Kalau gitu setelah ini Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Ulia. Pemirsa, saya sudah berada di depan rumah partisipan kita, Mas Ulya, dan saya ingin membantu membersihkan aura negatif yang ada di rumah Mas Ulya. Mas Ulya, permisi. Permisi Mbak. Iya. Mas Ulyanya ada? Maaf, Mbak dari mana? Ada keperluan apa ya? Oh, iya, saya Frisly dari Menembus Mata Batin Antv. Jadi kedatangan saya di sini mau membantu Mas Ulya membersihkan rumahnya dari hal-hal gaib. Mas Ulyanya ada? Mas Ulianya nggak ada tuh. Kemarin sih ada masalah ribut sama tetangga. Aduh, biar enak duduk sini aja, Mbak. Oh, iya. Oh, Mas Ulyanya nggak ada ya? Iya, jadi gini, kemarin lusa itu kan dia ribut sama tetangga. Oke. Terus tetangganya juga kayak omongannya mungkin ada yang nggak enak lah ya. Habis itu dia lapor ke polisi dan sekarang dia ada di pihak yang berwajib. Oh, oke deh kalau kayak gitu. Mbak siapanya? Aku kakaknya. Oh, kakaknya Mas Ulya. Jadi gini Mbak, di studio itu Mas Ulya minta tolong ke kita. Dia ngasih tahu juga kalau dia takut banget ibunya Mas Ulya menjadi tumbal. Tumbal. Iya, dari ritualnya Mas Ulya. Mbak tahu kan? Saya tahu sih, cuma saya nggak pernah mau tahu urusan ritual kayak gitu sih. Oh, yaudah kalau kayak gitu gini aja Mbak. Saya boleh nggak ngelihat ibunya Mas Ulya? Boleh, boleh. Nah, tunggu ya Mbak. Kak Sri, aku minta tolong pakein masker sama clip on ya. Mbak pakai masker dulu ya. Silakan. Oke. Tapi maaf, kan ibu aku lagi istirahat ya, jadi jangan terlalu berisik juga ya. Oh, oke siap. Maaf nanti lampunya agak diredupin ya. Lagi sakit. Loh, kok Mbak, kok banyak banget bunga-bunga kayak gini? Ini maksudnya gimana ya Mbak? Ini sih kata Ulia buat biar ibu cepet sehat juga sih, Mbak. Terus ini yang naruh bunga-bunga siapa Mbak? Bukan Mas Ulia yang nyiapin ini buat ibu. Mbak, ini salah banget Mbak. Maaf ya kalau misalnya ditaruh bunga-bunga kayak gini malah salah. Malah tanpa sengaja ini tuh kayak mempersembahkan ibunya Mbak sendiri untuk menjadi korban. Ini dari makhluk-makhluknya ini mengundang banget pemirsa. Jadi dengan adanya bunga-bunga seperti ini mengundang keberadaan dari makhluk-makhluk tersebut untuk datang ke sini dan menjadikan ibunya Mbak Ulya tumbal. Mbak, gini aja deh, ini semua nanti saya amanin ya Mbak ya. Iya, iya, iya. Kak Sri. Ya. Kak, aku mau minta tolong bersihin ini semua sama ini Kak. Lilinnya tolong dimatiin ya Kak. Ntar dibawa aja disita. Oke. Ibu, Bu, Ibu, astaga, Ibu, Bu, Mbak, Ibu kenapa Mbak? Tunggu, astaga, Mbak, Ibu kenapa Mbak? Ini
Ini dan kaki dan tangannya ibu Mbak ini keluar darah. Bu. Iya. Kak, aku minta tolong air sama garam, Kak. Mbak, aku netralin ya, Mbak, tenang aja. Bu. Oke, pemirsa, ini yang tadi aku bilang. Karena adanya bunga-bunga ini memanggil keberadaan mereka untuk menjahati ibunya Mbak ini dan Mas Ulya. Mbak, saya minta tolong. Ya, Ibu, tolong, Ibu. Tolong dipegangin, Bu. Bu, tahan, Bu. Ya, Ibu. Tunggu, Kak. Mbak, tolong. Iya, Mbak. Bu, tahan ya, Bu. Bu, udah. Bu, Kak Sri, ini langsung semuanya diambil aja ya, Kak. Mbak, ini saya harus tahu tempat ritual atau barang-barang ritual yang biasa dipakai sama adik Mbak masih ada? Ada di mana ya? Nggak tahu kalau barang-barangnya itu nggak tahu. Kak, kita kasih minum dulu deh. Air yang tadi, maaf. Iya. Ya, Ibu udah ya, Bu. Ibu nggak usah takut. Ya, saya Prisni, Bu. Saya mau ngebantu Ibu. Setelah ini, semuanya nanti barang-barangnya saya amanin ya. Ibu istirahat aja. Ibu istirahat aja. Ibu istirahat aja. Ibu istirahat. Ya, Ibu istirahat aja ya. Mbak, saya perlu tahu, ini kan di studio juga Mas Ulya ngasih tahu kalau dia ada ceker ayam. Mbak tahu nggak ceker ayamnya ada di mana? Ceker ada di dapur sih, Mbak. Ada di dapur? Iya. Boleh kita ke sana? Iya. Bu istirahat ya, Bu. Di mana? Mbak, di mana? Oh, di sini ya. Nah, ini nih, Mbak, ceker jualannya si Ulyo, ada tuh. Mbak Desi tahu nggak kalau ceker ini digunakan Mas Ulya untuk ritual? Enggak, ini setahu saya ini dagangannya dia. Enggak, Mbak. Jadi ceker ini merupakan bagian dari ritualnya Mas Ulya. Hah? Kalau gitu ini saya buang aja, Mbak. Jangan. Dari apa yang saya lihat, Mas Ulya sering melakukan ritual yang aneh. Ceker ayam merupakan bagian terpenting dalam ritualnya. Dan dia sering membaluri tubuhnya menggunakan ceker tersebut. Jijik banget loh, Mbak, ritualnya Mas Ulya itu. Gini aja deh, Mbak. Ini nanti saya sita. Sekarang yang perlu saya tahu, ruang ritual yang biasa dilakukan sama Mas Ulya. Kalau ruangan sih saya nggak tahu ya, tapi setahu saya dia sering ke arah kebun sana, Mbak. Arah kebun? Iya. Tapi Mbak tahu tempatnya di mana? Tahu. Yaudah, Mbak Desi anterin saya sekarang ya. Iya. Mbak Desi yakin tempatnya itu di sini? Yakin, soalnya waktu itu aku ngelihat adik aku bawa suatu benda dan itu mencurigakan banget, tapi aku nggak tahu untuk melakukan hal apa gitu. Oke. Ini bau kembang banget ya? Iya. Tunggu deh. Ini nggak... Bau banget, Mbak. Ini bau anjir banget. Pemirsa, aku yakin banget kalau tempat ritual dari Mas Ulya itu emang di daerah sini. Soalnya ini bener-bener bau banget, nyengat banget, semuanya pada nyium kan? Banget ya, Mbak. Apa tuh, Mbak? Astaga, ini apaan? Ini deh kayaknya tempat ritual dari Mas Ulya, dari adiknya Mbak Desi. Tadi jatuh. Kak Sri? Iya. Kak, ini tadi jatuh dari atas. Coba deh, Kak, dilihat. Dicek ya, Kak, ada lagi nggak?
Kayaknya itu masih ada lagi deh, Fris. Kak, tolong ambilin ya, Kak. Mbak, kayaknya bener deh tempat ritual Ademba itu di sini. Sini, Kak. Tuh, ada cekernya. Kayaknya bener deh, ini tempatnya. Ini tempat ritual dari Ademba. Ini kita perlu netralin deh. Kalau gitu, cekernya aku buang aja, Mbak. Mau diapain, Mbak? Buang aja, gimana? Jangan, Mbak, kok dibuang sih? Mbak, ini Kak, sorry, Kak. Mbak Desi. Oke, pemirsa. Oke, pemirsa. Jadi ini kesalahan Mbak Desi tadi. Aku mau netralin ceker itu. Jadi makhluk itu sekarang masuk ke tubuhnya Mbak Desi. Jangan ganggu tempat ini. Dan dia coba. Mbak. Tolong jangan ganggu tempat ini. Minta garis. Tolong. Kita harus netralin dulu, Kak. Pergi kalian. Oke, pemirsa, ini makhluk yang tadi itu dia masuk ke tubuhnya Mbak Desi karena mungkin ada ikatan darah antara Mbak Desi dan juga Mas Ulya. Dan makhluk tadi itu coba buat nutupin tempat ritual yang biasa dilakukan oleh Mas Ulya. Kasih aku minta tolong bantuan kakak, ini tolong dibakar ya, Kak. Batok kelapanya, cekernya semuanya itu dibakar di sini. Biar Mbak Desi aku aja yang jagain. Tolong ya, Kak. Mbak Desi harus dilawan ya, Mbak. Sekarang makhluknya itu udah nggak ada, pemirsa. Tapi energi itu masih sangat amat besar di tempat ceker itu dan di tempat plastik ceker yang tadi sempat dibuang sama Mbak Desi. Sekarang Mbak Desi udah tahu kan Ademba itu melakukan ritual ini gitu. Dan ini juga penyebab kenapa orang tua Mbak Desi dan Mas Ulya itu sampai sakit kayak tadi. Tapi tenang aja, ini semua nanti akan saya netralin. Setelah ini semoga udah nggak ada apapun lagi yang mengganggu keluarga Mbak Desi ya. Iya, Mbak. Oke pemirsa, ini pembelajaran juga untuk kita semua. Kalau apabila kita berdagang nggak perlu pakai ritual-ritual atau perjanjian seperti ini. Karena itu bisa membahayakan diri kita sendiri, bahkan orang-orang terdekat kita. Mbak Desi, nanti setelah Mas Ulyanya udah pulang, tolong dikasih tahu ya semua barang-barangnya udah kita amanin, kita sita. Dan jangan pernah izinin adanya untuk melakukan ritual seperti ini lagi ya. Iya, Mbak. Yuk, hati-hati Mbak. Yuk. Zanu dan Ulya, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis karena untuk usahanya lancar, dagangannya laris, justru menggunakan hal-hal mistis yang malah memakan korban. Ada tumbal yang diminta dan bahkan hidup mereka sendiri tidak bahagia. Bagaimana komentar kamu mengenai Zanu dan Ulya? Ulya begitu membuat saya ternganga-nganga karena ini baru pertama kali saya melihat begitu banyak ceker. Itu dia di mana-mana ya. Dan sebenarnya Ulya sih ada keinginan untuk lepas karena ini udah menyangkut ibunya ya, Pak. Lepas tapi masih bawa-bawa ceker dilempar-lempar orang. Itu sama seperti Zanu tadi ya yang datang ke sini malah masih bawa pisau, masih melakukan ini itu juga. Iya. Saya berharap dua orang ini bisa muncul dari hati lah. Benar-benar tulus. Benar-benar tulus, bukan karena tuntutan dari yang lain. Anggia nggak apa-apa dikejar-kejar tadi? Shock banget. Masih shock ya? Kamu tenangin dulu ya. Tunggu. Ceker tuh emang biasa dimakan enak gitu. Dimakan ada yang doyan, ada yang doyan. Enak kalau kamu makan. Aku makan ceker. Enak ya? Enak rasanya. Enak kok rasanya. Di sop, di bakso. Cuman maksudnya iya, cuman beda aja. Tadi kan kita cium bau amis ya. Yang terakhir ciumnya bau darah, beda. Itu doang sih kagetnya. Amis ini masih mau makan ceker nggak? Ada. Nggak dulu sementara ya. Oke, ini jaket jangan dipakai dulu sampai di rumah, sampai dicuci ya. Ini jadi semua pulang langsung cuci semuanya. iya, ini Gitu kamu Roy. bawa pulang aja dulu jaket kamu kalau misalnya emang perlu. Tapi nggak ada yang ngikutin aku kan. Nggak, Roy. mudah-mudahan nggak ada ya, Roy. Sama sekali nggak ada kok.
Bener, Bayu. Nggak ada yang ngikutin Bayu. Aku nggak bisa ngeliat, tapi Roy bisa ngeliat dan dia Nggak bilang ada. Serius, Roy. Serius. 2 rius, 3 rius. Serius, 100%. "You will be okay. Kamu Nggak ada baik-baik apa-apa aja." kok, aman. Oke. Oke. Anggi, thank you ya. Terima kasih sudah hadir di Mas Mata Batin. Sukses Sama-sama, untuk Bayu. karirnya dan semuanya. Amin, amin, sama-sama. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank penjelasan you, pencerahan ya, di terima malam hari kasih. ini. Pemirsa, biarkanlah orang lain menyakitimu. Kamu hanya perlu bersabar dan berdoa. Biarkan Tuhan yang membalas.